Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Kembali lagi ya di channel gua. Nah, kali ini gua masih di kota Kebumen. Mau keliling, masih mau keliling di kota Kebumen. Nah, ini gua start dari Pejaguan. Nah, gue bingung nih mau ngomong apa ya. Tapi gua mau sedikit cerita sih, nge-share ya pengalaman gua ketika touring ya. Nah, kebetulan gua ini mau lanjut cerita mistis ya. Ini pengalaman pribadi, real pengalaman pribadi, cerita mistis. Dan ini kalau ini benar-benar 90% mistis ya. Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar mengurangi satu pengangguran ya. Biar channel ini semakin maju dan semakin semangat gue bikin konten. Nah, kali ini gue cerita mistis dari pulau yang gimana ya, terkenal kata kepohonan ya. Mungkin kalian kalau yang sudah pernah merantau luar Jawa mungkin udah ada yang tahu ya kata-kata kepohonan ya. Artinya kalau kepohonan itu ketika kita ditawarin makanan, nah kita nolak, nah nanti kita bisa kepohonan alias bisa dapat musibah karena sudah menolak rezeki. Nah, itu yang terkenal. Nah, kita mau cerita, gua mau cerita dari pulau itu ya. Yakni apa pulaunya ya? Pulaunya adalah Pulau Kalimantan. Nah, kebetulan gua merantau di Pulau Kalimantan ya. Bukan merantau juga sebenarnya, sudah pindah juga, udah domisili di sana ya. Jadi ini kebetulan gua keliling Kebumen karena memang lagi ada cuti lama ya. Jadi gua memang pengen nengok orang tua, sekalian jalan-jalan lah, ngevlog ngevlog karena kebetulan gue juga di sana pun sering ngevlog juga ya, ada videonya banyak di channel gue. Nah, silahkan kalian subscribe biar tahu ya. Oh ya, kali ini gue mau cerita pengalaman gue ya. Ini pengalaman touring mistis ya, real ya, ini bener-bener real. Kurang lebih sekitar tahun 2016. Nah, sekitar tahun 2016 itu gua jadi ceritanya touring ya. Nah, ini gua tinggal di Kutai Timur. Kebetulan mau touring ke Berau. Nah, gua berangkat dari rumah itu, dari Kutai Timur itu sekitar pukul 11 malam ya. Pukul 11 malam dengan asumsi gua perjalanan itu 5 jam, 4 jam sampai 5 jam ya. Nah, gua pakai motor Satria Fu ya. Satria F150 yang facelift. Nah, dari situ gua isi full BBM, isi full, dan gua prediksi perkiraan nanti karena gua dari start dari Kecamatan Muara Waho. Jadi nanti gua ngelewatin Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Kelai, Kecamatan Labanan, baru Kabupaten Berau. Nah, gua perkirakan kalau 5 liter itu biasanya gua nyampe di Kecamatan Kelai, di kecamatannya ya, karena kebetulan di situ yang ramai. Karena kita tahu kalau Kalimantan itu, wah mungkin kalian belum tahu ya, Kalimantan itu bener-bener jalanannya real hutan ya, jadi di tengah hutan tropis ya. Dan ini serem, jadi nggak ada namanya pemukiman ya, jarang banget pemukiman, apalagi penjual bensin. Nah, jadi gua perkirakan kalau gua di Kelai itu bisa ngisi bensin. Nah, berhubung biasanya gua single reading, nah kali ini ada boncenger. Kebetulan teman gua ada yang begawe di Kabupaten Bro, jadi sekalian lah gua ajak dia jadi boncenger buat nemenin gua juga ya. Eh, jadi itu cowok ya, itu cowok. Jadi gua start jam 11 malam, gua udah start. Oke lah, di perjalanan kita sambil ngobrol aman-aman aja ya. Sampai sebenarnya sudah masuk di Kecamatan Kelai ya, tapi masih di hutan, belum masuk ke eh apa ya, daerah kantor kecamatannya. Jadi masih di pinggiran hutannya. Nah, gua lihat indikator bensinnya ternyata sudah ngedip-ngedip. Nah, ini di luar perkiraan ya.
Sebenarnya sampai kecamatannya sih nggak lama lagi, paling mungkin sekitar 15-an menitan ya, sekitar 15-an menit. Tapi gua udah ngedip-ngedip kayak gitu, gua khawatir nantinya ketika kehabisan di hutan malah bingung, karena waktu itu jam 1 malam, bener-bener jam 1 malam. Akhirnya gua inisiatif sama temen gua, ketika pas kebetulan di situ ada kita ngelewatin satu warung ya, mungkin kayak macam warung Jawa Timur ya, bener-bener eh, cuman satu warung aja, dan itu pun lampunya sudah mati, tinggal lampu dalam, tinggal lampu luar aja, jadi lampu dalamnya itu sudah mati. Nah, itu pun lampu halaman, jadi agak agak jauh dari teras ya. Biasanya kalau warung-warung di luar pulau, kali di luar pulau Jawa itu biasanya memang terasnya itu ada tempat buat istirahat supir-supir ya. Nah, oke, gue sama temen gue putusin udah kita istirahat aja di situ sambil nunggu pagi jam 5 baru kita lanjut perjalanan, daripada nanti kehabisan bensin. Nah, eh belum ada sampai pagi, sekitar jam 3-an pagi. Nah, itu temen gua padahal dari awal sampai itu udah tidur ya, udah tidur nyenyak. Sementara nggak ada sinyal, nggak ada apa, jadi kita nggak ada mainan HP. eh, jadi gimana ya, gua melek terus ya, temen gua yang tidur gua melek terus. Nah, di jam 3 itu temen gue bangun. Nah, dan ini bener-bener gokil banget. Jadi teman gue bangun bilang, kok gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita ya dari kejauhan. Nah, gue tahu itu di kejauhan itu ada suara lolongan kayak macam serigala, anjing-anjingnya kayak serigala itu yang panjang banget lolongnya. Jadi, wah, gue bulu bulu kuduk gua berdiri juga, cuman gua neketin berani, itu perasaan kamu aja, itu udah, eh, kau tidur aja biar aku yang jaga. Nah, gua ngomong gitu kan. Nah, temen gua malah makin menjadi nih, beneran kok aku kayak diliatin dari tadi, kayak kita itu kayak ada yang ngawasin. nggak nggak bisa aku tidur kayak gini. Udah nggak ada itu, gua jawab kayak gitu kan. Udah kau tidur aja biar aku yang melek, santai aja. Jadi oke lah. Dia baring lagi, tapi kayaknya dia sih nggak tidur ya. Jadi, nah, gua duduk. Jadi gua duduk di kursi itu, gua sambil lihat-lihat sih ya, sambil mainan HP gua lihat-lihat walaupun nggak ada sinyal. Nah, akhirnya gua dari kejauhan itu bener-bener real lihat kayak manusia itu ngelewatin jalan raya, padahal itu jalan raya kurang lebih lebarnya sekitar 4 meteran ya. Itu belum sama bahunya, 4 meter 5 meter lah. Itu belum sama bahu jalan. Dan dia kayak cuman melangkah 2 kali langkah aja, dan itu pun cepet kayak kayak lompat aja. Wah, gua heran kan, karena itu kejauhan kurang lebih sekitar 50-an meter lah. Jadi gua agak heran, loh, bener kayak itu manusia? Jadi itu pun telanjang dada, jadi dia cuman pakai kayak celana, dia itu cuman pakai kayak kayak celana oblong kayak gitu. Dan itu pun di kejauhan banyak suara lolongan anjing. Jadi wah, gua langsung apa ya, tambah berdiri lah bulu kuduknya kan, gua was-was. Nah, sementara temen gua nggak gua kasih tahu kan. Jadi gua langsung eh, pergi jalan-jalan, gua sambil liatin itu ke tadi bekas yang orang itu lewat. Dan buset, anehnya padahal itu samping kanan itu tebing ya, dan samping kiri itu jurang, dan itu jurang itu hutan, dan yang tebing itu tebing tinggi. Gua gua bener-bener bingung loh, ini manusia bener atau bukan ini. Wah, gua sampai terheran-heran, kalau manusia bener masa iya dari tebing terjun cuman 2 kali lompat itu terus masuk ke jurang. Wah, gue makin was-was aja gue. Tapi udahlah, gue
Gua sebenarnya dalam hati takut juga, tapi ya udah gua ke teras warung lagi, dan gue sambil tiduran lagi sambil mainan HP. Dan gua sampai sekarang ini masih bertanya-tanya itu bener-bener real manusia atau bukan ya. Karena jujur ya, kalau untuk jalur Kalimantan sendiri, buat kalian yang belum tahu jalur Kalimantan ya, terutama jalur Kalimantan Timur, itu sebenarnya jalur tengkoraknya Indonesia. Jadi hampir tiap minggu itu pasti ada kecelakaan. Cuman karena nggak terekspos sama media ya. Apalagi dulu namanya di Bukit Soeharto ya, Balikpapan, Samarinda, itu hampir tiap, mungkin bisa dibilang tiap minggu itu benar-benar ada kecelakaan ya. Nah ini tapi gua secara umumnya sih memang jalur Kalimantan itu benar-benar ekstrim, karena jalur Kalimantan itu udah belok-belok naik turun, dan di situ isinya itu truk-truk ekspedisi sama truk CPO ya, minyak sawit ya. Jadi hampir kalau misalnya kecelakaan, paling enggak itu nyawa taruhannya ya. Jadi yang masuk jurang lah, yang tabrakan lah, pokoknya macam-macam lah. Dan ini benar-benar real. Mungkin kalau kalian yang sudah pernah di Kalimantan Timur, mungkin kalian udah nggak heran dan mungkin percaya aja ya, karena sudah tahu kondisi di Kalimantan Timur. Tapi buat kalian yang belum pernah di Kalimantan Timur, mungkin kalian nggak percaya, karena memang media Indonesia jarang menyerot untuk daerah Kalimantan ya. Oke, gua ini sudah nyampe di Kedung Bener ya. Gue udah nyampe di Gedung Bener. Sebenarnya gue sih mau ke pool efisiensi ya, mau menanyakan tiket ya, mau ke Jogja, sama jadwal pemberangkatan ya, mulai jam berapa. Karena kebetulan gue juga udah mau flight ke Kalimantan Timur lagi ya, udah mau kerja. Cuman ya inilah gue share ke kalian biar kalian tahu. Dan ini pengalaman mistis gua sih. Ini sebenarnya pengalaman mistis gua ini ada banyak sebenarnya di Kalimantan. Nah, ini salah satunya, dan nanti mungkin next time gua sambil ngevlog sambil cerita lagi ya. Oke, gua udah nyampe di pool efisiensi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga pengalaman ini ya bisa menjadi inspirasi buat kalian biar lebih hati-hati ketika kemanapun touring, karena kita nggak tahu ya wilayah-wilayah tempat yang akan kita kunjungi, yang akan kita lalui itu punya cerita apa ya. Jadi kalian harus jaga sopan santun di jalanan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan semoga kalian sukses selalu. Oke, next time gue akan cerita lagi, ada pengalaman lagi